warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin, kaum muslimat, channel Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan karunia dan kenikmatan pada kita semua, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita semua mampu kita jadikan satu media untuk senantiasa kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa channel Nur Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap umat Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang puasa, ulama membagi menjadi 3 tingkatan. Dalam Zubdatul Wa'izin dijelaskan bahwa yuqalu as-saumu thalasu darajat. Dikatakan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah saumul awam, puasanya orang yang awam. Kemudian yang kedua wa saumul khawas, yakni puasanya orang yang khusus. Dan yang ketiga adalah wa saumu khawasil khawas, yaitu puasa orang yang khusus di antara yang khusus. Nah, lalu bagaimana yakni maksud daripada tingkatan puasa yang pertama, yakni saumul awam? Dijelaskan amma saumul awami fakaful batni wal farji an qadha'i syahwati. Tingkatan puasa yang pertama adalah puasanya orang yang awam. Sebatas manakah puasanya orang yang awam itu? Fakaful batni wal farji an qadha'i syahwati, yakni orang tersebut mampu untuk menahan, mencegah perut dan kemaluannya daripada memenuhi nafsu syahwatnya. Artinya bahwa puasa orang yang awam ini hanya sekedar untuk menahan nafsu syahwatnya dan menahan makan dan minum. Itu dikatakan kategori puasa orang-orang yang awam. Kemudian yang kedua adalah wasaumul khawas, puasa orang yang terkhusus. Siapa itu? Wa amma saumul khawasi bahwa saumus sholihin. Puasa orang yang khawas itu adalah puasanya orang-orang yang solih. Sebatas manakah yang dikatakan saumul khawas? Wa waqaful jawarihi anil athami fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya. Untuk puasa orang yang khusus itu adalah mampu mencegah jawarih, mampu mencegah anggota tubuhnya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Hal ini tidak akan sempurna. Puasa orang yang khawas itu tidak akan sempurna kecuali senantiasa melakukan 5 hal yang tersebut ini. Yang pertama adalah al-awwalu ghaddul basari an kulli ma yuzammu syar'an. Untuk mencapai puasa orang yang khusus itu adalah yang pertama ghaddul basar, yakni memejamkan mata dari hal-hal yang tercela dalam syariat agama Islam. Artinya pandangan ini mampu untuk ditahan, tidak melihat
tidak memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa channel Nurus Sa'adah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, untuk mencapai derajat puasa shaumul khawas, untuk mencapai derajat puasanya orang yang khusus, yang kedua adalah wasani hibzul lisani anil ghibati wal kadhibi wan namimati wal yaminil ghamus. Kemudian syarat yang kedua untuk mencapai puasa atau shaumul khawas, puasa orang yang khusus itu adalah mampu menjaga lisan, mampu menjaga lidahnya, anil ghibati, daripada menggunjing kejelekan orang lain, wal kadhibi, dan berdusta, wan namimati, dan mengadu domba sebagai provokator, wal yaminil ghamus, dan lisan ini bisa dijaga daripada sumpah-sumpah yang palsu. Bahkan kata Rasulullah, lima rawa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu qala, bahkan Rasulullah bersabda, khamsatu asya'a tuhbitus shauma, ada 5 hal yang dapat menggugurkan pahala puasa seseorang, ai tubtilu thawabahu, yakni dapat meruntuhkan nilai pahala orang yang berpuasa. Yang pertama kata Rasulullah adalah al-kadhib, berdusta. Ketika berpuasa kemudian dia berdusta, maka nilai puasanya tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, wal ghibah, menceritakan aib orang, menggunjing orang lain, itu pun akan mengakibatkan pahala puasanya akan musnah. Yang ketiga, wan namimah, mengadu-ngadu domba, berbicara sana kemari sehingga sipulan dan sipulan bertengkar, menjadi seorang provokator, itu pun menyebabkan nilai puasanya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah wal yaminul ghamus, yakni sumpah palsu, wan nazru bi syahwatin, dan memandang dengan penuh syahwat. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa channel Nurus Sa'adah, channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai puasa shaumul khawas, yakni puasanya orang yang khusus, adalah wassalisu kapul uzuni anistimai kulli makruhin. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai puasa orang yang khusus itu adalah mampu mencegah telinga daripada mendengar hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah warrabi'u kafu jamil a'dha'i anil makarihi. Yang keempat adalah mencegah seluruh anggota-anggota badan anil makarihi, dari segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kafil batni anis syubhat fil waqtil iftar, dan juga mampu mencegah perut ini dari berbagai hal-hal yang syubhat ketika waktu berbuka puasa. Idla ma'na lisawmi anit ta'amil halal thumma al-iftar anil haram, maka tidak bermakna, tidak berarti di saat berpuasa mereka mampu mencegah daripada dia berpuasa daripada memakan sesuatu yang halal, sementara ketika dia berbuka puasa kemudian mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Rasulullah, famathaluhu kaman bana qasran wa hadama misran, maka perumpamaan orang yang seperti itu, dia mampu berpuasa tapi sementara ketika iftar, ketika mereka berbuka puasa, yang dimakan adalah makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diibaratkan orang tersebut adalah membangun sebuah gedung
sementara dia meruntuhkan kota seutuhnya. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, untuk yang kelima untuk mencapai derajat puasa khawas adalah alla yastakthira minal halali waqtal iftar. Yang kelima sebagai syarat untuk menggapai puasa orang yang khusus adalah seorang yang berpuasa jangan sampai memperbanyak mengkonsumsi makanan halal ketika berbuka puasa. Cukup sekedarnya. Kita dapat mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia mulia. Ketika etika beliau makan adalah beliau berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Kita patut contoh di saat kita iftar, jangan sampai mengkonsumsi makan yang halal secara berlebihan. Inilah 5 hal ini yang mampu menghantarkan seseorang dapat melakukan atau derajat puasa shaumul khawas, yakni puasa orang yang khusus. Kemudian para kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa channel Nusada Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, derajat yang ketiga, puasa khawasul khawas, yakni puasa khusus daripada orang yang khusus. Ini puasa yang amat istimewa. Dalam kategori ini siapakah orang yang dikatakan shaumul khawasil khawas? Yakni dikatakan fasaumul qalbi an himamid daniyah wal afkaril dunyawiyah. Puasa khawasul khawas itu adalah di mana hati ini berpuasa dari segala himam, keinginan-keinginan yang rendah, dan juga wal afkari dunyawiyah, dan segala pikiran-pikiran duniawi. Artinya adalah kalau ingin mencapai puasa khawasul khawas, dan ini merupakan tingkatan rutbatul anbiya wasiddiqin. Puasa khawasul khawas ini merupakan rutbah atau tingkatan puasa para nabi-nabinya Allah dan orang-orang yang siddiq. Hatinya tidak terpengaruh dengan harta dunia dan pikirannya pun tidak tertuju kepada dunia. Inilah para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan dalam diri kita, berada di posisi manakah puasa yang kita lakukan saat ini? Apakah pada derajat shaumul awam atau mungkin shaumul khawas? Walaupun tidak mampu kita melakukan shaumul khawasil khawas, setidaknya kita bisa meningkatkan puasa kita menjadi shaumul khawas. Para kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya. Yang salah dari saya, yang benar hanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.